Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Nirgita Selvi dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi fisika yaitu arus bolak-balik. Nah, jangan lupa yel-yel ya teman-teman. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan. Nah, kita baca quote dulu yuk teman-teman untuk memotivasi kita supaya giat dalam belajar. Imam Syafi'i pernah berkata bahwa jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Oke, kita masuk ke materi. Pertama, kita kenalan dulu sama AC dan DC yang ada di rumah kita. Teman-teman, coba deh kalian lihat alat-alat elektronik di rumah kalian. Ada televisi, kulkas, laptop, lampu, dan masih banyak lagi. Tapi tidak semuanya menggunakan rangkaian listrik yang sama loh. Ada yang menggunakan AC atau alternating current, dan ada juga yang menggunakan DC, direct current. Ayo, kalian bisa bedainnya nggak? Membedakan aliran listrik AC dan DC tidak sulit kok teman-teman. Basically, alat elektronik yang menggunakan rangkaian DC cenderung memerlukan daya yang relatif rendah atau lebih kecil untuk dibangkitkan. Sedangkan rangkaian listrik AC digunakan untuk benda elektronik yang memerlukan daya yang lebih besar. Nah teman-teman, kalau penjelasan basically tadi kita belum bisa paham secara completely kan? Nah, supaya kita bisa paham secara completely, yuk kita lanjutin lagi perbedaan-perbedaan yang lainnya. Pertama, membedakan AC dan DC bisa dari nilai tegangan. Kita butuh osiloskop untuk menggambarkan nilai arus dan tegangan dalam bentuk gelombang. Oke, kita lihat. Nah, kalau arus AC disambungkan ke osiloskop, maka seperti ini gambarnya. Gambar ini berarti rangkaian AC memiliki tegangan yang tidak stabil. Pada periode tertentu, rangkaian AC memiliki tegangan maksimum positif, kadang negatif, dan kadang juga tidak memiliki tegangan atau nol. Kesimpulannya, dalam sebuah periode waktu tertentu, tegangan di rangkaian AC memiliki nilai yang berbeda-beda. Contoh bendanya adalah lampu. Nah, kalau lampu adalah contoh benda dari AC, berarti tegangannya naik turun dan tidak stabil dong. Harusnya mati nyala teman-teman. Actually, sebenarnya lampu di rumah kita emang mati nyala teman-teman. Tapi frekuensi gelombangnya besar. Bisa sampai 50 gelombang per detik atau 50 Hz. Cepat banget ya. Itulah mengapa mata kita tidak bisa melihat kelap-kelip lampu. Nah, sekarang kita lihat rangkaian DC yang disambungkan dengan osiloskop. Wah teman-teman, nggak ada gelombangnya. Arus DC memang arus yang stabil. Jika ia membutuhkan 20 volt di awal, maka tegangannya harus terus 20 volt agar bisa berfungsi. Di rumah ada banyak benda elektronik yang memakai rangkaian DC loh teman-teman. Misalnya PS atau PlayStation. Nah, PS harus stabil nilai arusnya. Kalau tidak stabil, benda ini bisa mati nyala. Seperti ini. Nah, mati. Bisa dibayangkan kan kalau PS lovers lagi main game sepak bola, bentar lagi gol, mati. Akhirnya tidak jadi menang deh. Jadi bad mood. You lose. Nah, kemudian yang membedakan AC dan DC adalah arah arusnya. Kita bisa mengamati pergerakan elektron pada rangkaian. Kalau elektronnya bergerak maju mundur dalam arah bolak-balik berarti ia dalam rangkaian AC. Tapi kalau elektronnya maju terus dalam satu arah berarti ia dalam rangkaian DC. Nah, perbedaan tadi ada hubungan dengan perbedaan ketiga, yaitu perbedaan pembangkit daya. Rangkaian AC harus menggunakan generator
karena harus menghasilkan energi yang besar. Biasanya kita mendapatkan listrik dari PLN yang notabene-nya adalah arus AC. Kita bisa simpulkan bahwa alat elektronik dengan rangkaian AC memerlukan induksi elektromagnetik. Perlu ada lilitan kumparan dalam generator yang bisa menghasilkan energi yang besar. Contoh alat elektroniknya adalah rice cooker, hair dryer, dan vacuum cleaner. Sedangkan benda yang menggunakan rangkaian DC umumnya cukup menggunakan baterai, karena hanya membutuhkan energi yang kecil. Energi yang dihasilkan bukan dari industri magnetik, tapi dari reaksi kimiawi. Tapi gimana ya dengan alat elektronik seperti TV, speaker aktif, dan radio? Meskipun benda-benda tersebut menggunakan rangkaian DC kan, tapi tidak pakai baterai. Jadi benda-benda tersebut tetap harus menggunakan arus listrik dengan cara dicolokkan ke terminal listrik. Tapi arus listrik pada terminal kan AC. Gimana caranya? Gimana caranya mengubah rangkaian AC menjadi DC? Nah teman-teman, tenang. Ada alat yang bisa membantu kita mengkonversi arus AC menjadi DC, yaitu adaptor. Dengan adaptor, arus listrik AC dari terminal akan diubah menjadi DC, teman-teman. Adaptor terpasang di dalam TV, speaker aktif, dan radio. Coba deh kalian cari tahu ya, kalau mixer itu, microwave itu, dan dispenser itu menggunakan arus apa. Nah, sekarang kita masuk ke materi sebenar-benarnya. Maksudnya adalah materi AC yang lebih terperinci. A. Arus dan tegangan bolak-balik atau alternating current. 1. Persamaan arus dan tegangan bolak-balik. Arus bolak-balik adalah arus listrik yang arah dan besarnya senantiasa berubah terhadap waktu dan dapat mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik ini diperoleh dari sumber tegangan bolak-balik seperti generator AC yang bekerja berdasarkan prinsip hukum Faraday. Secara umum, arus dan tegangan bolak-balik yang dihasilkan generator listrik merupakan persamaan sinusoidal dengan frekuensi F. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. IT sama dengan IM dikali sin dikali 2V dikali FT ditambah Pi. Dijabarkan lagi menjadi IM dikali sin dikali dalam kurung omega T ditambah 90 derajat. Dan untuk VT-nya sama dengan VM dikali sin dikali 2V dikali FT. Dijabarkan lagi jadi VM sin dikali omega 3. Dengan keterangan I itu kuat arus listrik dalam ampere, IM itu kuat arus listrik maksimum dalam ampere juga, V-nya tegangan listrik dalam volt, VM itu tegangan listrik maksimum dalam volt juga, T adalah waktu dalam sekon, dan F frekuensi dalam hertz. Dan untuk omega itu frekuensi sudut dalam rad per sekon sama dengan 2V per T atau 2VF. Dapat dilihat grafiknya. Nah, kita masuk ke nilai efektif. Nilai efektif arus atau tegangan bolak-balik adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang menghasilkan efek panas atau kalor, yang sama dengan suatu nilai arus dan tegangan searah. Nilai efektif ini ditunjukkan oleh alat ukur seperti voltmeter atau ampermeter, sedangkan nilai maksimum ditunjukkan oleh osiloskop. Harga efektif dari arus atau tegangan bolak-balik dengan gelombang sinusoidal adalah 0,707 kali harga maksimumnya. Berikut secara sistematis perumusannya. V atau VEF sama dengan VM per akar 2, dan untuk IEF-nya itu sama dengan IM per akar 2. Untuk VF itu adalah tegangan efektif dalam volt, VM itu tegangan maksimum dalam volt juga,
IEF itu kuat arus efektif dalam ampere, dan IM itu kuat arus maksimum dalam ampere juga. Kita masuk ke contoh soal. Apabila jarum voltmeter AC menunjukkan angka 215 volt, besarnya tegangan bolak-balik yang terukur adalah, anggap akar 2 sama dengan 1,4. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Tegangan terukur voltmeter adalah tegangan efektif, sehingga VEF-nya itu 215 volt. Persamaan VEF itu Vm per akar 2. Tegangan maksimum dibagi akar 2. Dengan demikian diperoleh tegangan maksimum sama dengan tegangan efektif dikali akar 2. Tegangan efektifnya 215 dikali dikali akar 2 sama dengan 215 dikali 1,4 dan menghasilkan 301 volt. Jadi, besarnya tegangan bolak-balik yang terukur adalah 300 volt. Next, kita ke rangkaian arus bolak-balik. Pada rangkaian arus bolak-balik terdapat hambatan yang disebut impedansi, dilambangkan dengan Z, dalam satuan ohm yang terdiri atas hambatan murni R atau resistor dalam ohm, hambatan induktif yang dilambangkan dengan XL atau induktor dalam ohm, dan hambatan kapasitif XC. Dilambangkan XC ya. XC itu hambatan kapasitif atau kapasitor dalam ohm. Masuk ke rangkaian resistif murni. Nah, jika sebuah resistor diberi tegangan bolak-balik, arus listrik dan tegangannya sefase. Hal ini karena nilai tegangan dan arus akan mencapai nilai maksimum atau minimum pada waktu yang bersamaan. Terlihat dalam grafik, dalam gambar ada 3 grafik. Dengan demikian berlaku IEF itu sama dengan tegangan efektif dibagi dengan R. Dan untuk kuat arus maksimumnya itu sama dengan tegangan maksimum dibagi dengan R. Tadi rangkaian resistif murni, sekarang kita masuk ke rangkaian induktif murni. Nah, ada tiga grafik dalam gambar. Jadi dapat disimpulkan bahwa arus yang mengalir pada induktor itu tertinggal V/2 rad dari tegangannya. Dengan demikian berlaku IEF itu sama dengan VEF per XC. Dan IM-nya itu sama dengan VM per XL, dengan XL sama dengan omega dikali L. Bukan kartu ya teman-teman. Jangan diganti tri. Yuk kita masuk ke contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Tentukan besarnya arus maksimum. Oke, yang dicari besarnya arus maksimum berarti IM. Masuk ke pembahasan, diketahui L-nya itu sama dengan 0,5 Henry, V atau tegangannya itu 200 sin dikali 200 T. Ditanyakan itu kuat arus maksimum atau IM sama dengan titik-titik berapa. Dapat kita jawab yaitu Vt atau tegangan terhadap waktu itu sama dengan tegangan maksimum dikali sin dikali omega dikali T. Ini berarti kita cari dulu omeganya, kita cari omega dulu. Omeganya itu kan 200 rad per sekon dan tegangan maksimumnya itu 200 volt. Terus kita masukkan ke persamaan XL tadi, hambatan pada induktor. Omega dikali dengan L sama dengan 200 dikali 0,5 sama dengan 100 ohm. Sudah dapat omega, sudah dapat tegangan maksimum. Kita dapat juga XL, terus kita masukkan ke persamaan kuat arus maksimumnya yang ditanyakan ya. Tegangan maksimum dibagi dengan hambatan induktor, hambatan dari induktornya. Tegangannya tadi 200 volt dibagi dengan hambatan dari induktornya itu 100. 200 bagi 100 sama dengan 2, jadi 2 ampere. Nah, dapat disimpulkan bahwa besarnya arus maksimumnya adalah 2 ampere. 3.
rangkaian kapasitif murni. Kita lihat ada 3 grafik juga pada gambar. Jadi, tampak bahwa tegangan yang mengalir pada kapasitor tertinggal V/2 rad dari arus. Dengan demikian, berlaku IEF atau kuat arus efektif itu sama dengan tegangan efektif dibagi dengan hambatan dari kapasitor. Dan kuat arus maksimumnya itu sama dengan tegangan maksimum dibagi dengan hambatan dari kapasitor. Dengan hambatan kapasitornya dapat kita cari 1/omega dikali kapasitor. Kapasitor, teman-teman. Kemudian rangkaian RL. Impedansi rangkaiannya bisa kita cari dengan Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. Tegangan efektif dalam RL ini akar VR kuadrat ditambah VL kuadrat juga. Dan untuk sudut fasenya itu tegangan induktor dibagi tegangan resistor sama dengan tegangan hambatan dari induktor per R. Kemudian rangkaian RC, resistor dan kapasitor. Resistor dan kapasitor maksudnya. Impedansi rangkaiannya itu dapat dimatematikkan sebagai berikut. Matematis maksudnya. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah X kapasitor atau hambatan dari kapasitornya dikuadratkan. V-nya atau tegangan efektifnya itu sama dengan akar VR kuadrat ditambah VC kuadrat. Untuk sudut fase rangkaiannya adalah min VC per VR sama dengan min XC per R. 6. Rangkaian LC, induktor dan kapasitor. Pada rangkaian ini ada berlaku aturan untuk si hambatan dan untuk si tegangan. Yang pertama itu untuk hambatan. XL lebih besar dari XC itu berarti Z sama dengan XL dikurang dengan XC. Kalau XL-nya kurang dari XC berarti Z-nya sama dengan XC dikurang XL. Sedangkan kalau XL-nya sama dengan XC itu berarti impedansinya 0. Z-nya sama dengan 0. Nah, untuk si tegangan itu jika VL lebih besar dari VC berarti V-nya bisa kita cari dengan mengurangi VL mengurangi dengan VC maksudnya. Jika VL-nya lebih kecil dari VC berarti V-nya dapat kita cari dengan VC dikurang VL. Sama dengan hambatan tadi, jika VL sama dengan VC itu berarti V-nya 0. Kemudian masuk ke rangkaian RLC, digabungkan ketiganya. Ada hambatan, ada resistor maksudnya, ada resistor, ada induktor, ada kapasitor. Ada 2 grafik itu digambar. Dari gambar itu kita bisa simpulkan, kita dapati sistematis dari impedansi, tegangan efektif, kuat arus, dan besar sudut. Untuk impedansi rangkaiannya bisa kita rumuskan Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC dikuadratkan. Untuk tegangan efektifnya itu sama dengan akar VR kuadrat ditambah dalam kurung VL dikurang VC kuadrat. Kuat arusnya dihitung I sama dengan V per Z. Sedangkan untuk sudut fase rangkaiannya bisa kita dapat dengan mengurangi tegangan induktor dikurang tegangan kapasitor dibagi tegangan resistor. Itu sama dengan hambatan dari induktor dikurang hambatan dari kapasitor dibagi dengan R. Nah, ada 3 sifat dari seri RLC ini teman-teman. Yang pertama itu jika XL-nya lebih besar dari XC berarti rangkaian bersifat induktif. Arus tertinggal oleh tegangan dengan beda fase P lebih besar dari min V/2 lebih kecil dari 0. Untuk XL kurang dari XC itu berarti rangkaiannya bersifat kapasitif. Arusnya mendahului tegangan dengan beda fase P lebih besar dari V/2 kurang dari 0. Dan terakhir,
Kalau XL-nya sama dengan XC itu berarti rangkaiannya bersifat resistif atau resonansi. Arus dan tegangan sefase, Pi-nya harus sama dengan 0. Resonansi pada rangkaian seri RLC terjadi jika memenuhi syarat itu jika XL-nya sama dengan XC, Z-nya sama dengan R, dan sudut fase θ-nya sama dengan 0 derajat. Adapun frekuensi resonansinya itu dirumuskan F sama dengan 1/2 V akar LC. Kita masuk ke contoh soal. Rangkaian RLC dihubungkan dengan tegangan arus bolak-balik jika L sama dengan 10⁻³ Henry dan frekuensi resonansinya 1000 Hz serta V kuadratnya sama dengan 10. Kapasitas kapasitor dalam mu F-nya adalah titik-titik. Oke, kita masuk ke pembahasannya dulu. Diketahui L-nya tadi 10⁻³ Henry, frekuensi awalnya 1000 Hz, dan untuk pi kuadratnya itu sama dengan 10. Yang ditanyakan itu C, kapasitornya. Kita bisa menjawab frekuensi resonansi itu kan F0 atau F frekuensi awal itu sama dengan 1/2 pi akar dikali akar LC. Kita masukkan, kita kuadratkan kedua sisinya. Jadi frekuensi F kuadrat sama dengan 1/4 pi kuadrat kali LC. Masukkan F-nya 10⁻³ dikali 2. Dikuadratkan maksudnya sama dengan 1/4 pi kuadrat dikali 10⁻³ dikali dengan C. Bisa didapatkan C-nya itu sama dengan 1/4 dikali 10 dikali 10⁻³ dikali 10⁻⁶. Sama dengan 0,25 dikali 10⁻⁴, 10⁻⁴, maaf, 10⁻⁴ F, dan hasilnya 25 mu F. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kapasitas kapasitor tersebut adalah 25 mu F. Contoh soal lagi. Perhatikan gambar rangkaian seri RLC berikut. Ditanyakan besar impedansi pada rangkaian tersebut adalah, masuk ke pembahasan. Diketahui R sama dengan 500 ohm, L-nya 8 Henry, kapasitornya 5 mu F, omeganya 100 rad per sekon. Ditanyakan Z atau impedansi adalah, dijawab XL sama dengan omega dikali dengan L sama dengan 100 dikali 8 sama dengan 800 ohm. XC sama dengan 1 per omega dikali C sama dengan 1 per 100 dikali 5 dikali 10⁻⁶ sama dengan 2000 ohm. Masuk ke persamaan impedansi sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC dipangkat 2Z sama dengan akar 500 kuadrat ditambah 800 dikurang 200 dikuadratkan. Itu sama dengan 1300 ohm. Jadi besar impedansi pada rangkaian adalah 1300 ohm. Next, kita masuk ke faktor daya dalam rangkaian arus bolak-balik. Faktor daya atau cos pi merupakan perbandingan antara daya sesungguhnya dan daya semu. Daya sesungguhnya ini adalah daya yang muncul akibat adanya hambatan murni, sementara daya semu adalah daya yang muncul akibat adanya hambatan dari induktor atau kapasitor dalam rangkaian alat-alat listrik. Faktor daya menyatakan tingkat efisiensi dari daya listrik yang dihasilkan. Nah, secara sistematisnya faktor daya ini dapat dituliskan sebagai berikut. Cos pi sama dengan PSS, bukan PS teman-teman, per PSM sama dengan I kuadrat dikali R per I kuadrat dikali Z sama dengan R per Z, dengan keterangan cos pi-nya sama dengan faktor daya, PSS-nya itu daya sesungguhnya dalam watt, PSM daya semu dalam watt juga, I kuat arus dalam ampere, R hambatan ohm, dan Z impedansi dalam ohm juga. Nah,
Untuk menentukan daya sesungguhnya dapat kita cari dengan rumus sebagai berikut. P sama dengan VEF dikali IEF dikali cos Pi. Keterangannya P sama dengan daya sesungguhnya dalam watt. Udah tahu lah ya, ada di gambar situ. Terus harus diingat bahwa VEF itu sama dengan Vm per akar 2 atau tegangan maksimum dibagi akar 2. Dan untuk kuat arus efektifnya itu sama dengan kuat arus maksimum dibagi akar 2. Kita masuk ke penerapan listrik AC dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, energi listrik yang kita gunakan di rumah-rumah itu kan berasal dari PLN atau perusahaan listrik negara. Nah, listrik PLN ini kan arus bolak-balik seperti yang ada di awal dengan frekuensi 60 Hz. Wow, cepat ya teman-teman, berarti 60 gelombang per detik. Ini berarti arusnya bolak-balik sebanyak 60 kali dalam 1 detik. Sistem transmisi energi listriknya ada di gambar. Nah, sumber energi listrik itu diperoleh dari berbagai pembangkit generator. Bisa energi air, energi uap, energi gas, dan energi yang lain-lain sebagainya. Daya yang dihasilkan kemudian dinaikkan dengan menggunakan trafo step up, yaitu dari tegangan 20 kV menjadi 150 kV. Daya itu disalurkan melalui kabel-kabel. Sebelum itu didistribusikan itu tegangannya akan diturunkan dulu menjadi 20 kV untuk perumahan. Kalau untuk industri dibiarkan tetap 150 kV. Nah, untuk listrik rumah tangga itu tegangannya diturunkan lagi. Diturun menjadi 220 volt. Sementara untuk keperluan bisnis, tegangannya dibiarkan tetap 20 kV. Nah, oleh karena listrik melalui kabel yang panjang sebelum didistribusikan, maka akan terjadi kehilangan daya akibat kabel tersebut. Besarnya daya yang hilang bisa kita cari dengan rumus ini. P sama dengan I kuadrat dikali dengan R sama dengan dalam kurung P generator per V dikuadratkan dikali dengan R. Bisa dilihat ya teman-teman keterangannya itu. Nah, pemanfaatan energi listrik AC pada perumahan dan industri itu umumnya berupa beban listrik. Beban listrik dalam rumah tangga itu diantaranya adalah televisi, lampu, setrika, mesin cuci, lemari, es, dan kamu. Canda teman-teman. Beban pada rangkaian AC disebut impedansi. Selain dimanfaatkan sebagai sumber energi, rangkaian listrik AC juga dimanfaatkan untuk menemukan frekuensi gelombang loh untuk radio. Di radio itu terdapat suatu induktor, resistor, kapasitor yang dapat diubah-ubah kapasitasnya. Misalnya dari 40 pF sampai dengan 360 pF. Nah, supaya kurva resonansinya ini tajam, hambatan resistor yang kita gunakan itu sangat kecil. Misalnya 2 ohm. Dengan mengatur kapasitor, kita dapat menemukan frekuensi yang cocok dengan frekuensi gelombang yang diterima. Untuk melindungi alat-alat listrik dari kerusakan akibat arus berlebih, biasanya itu digunakan alat sekring. Di dalam sekring itu ada kawat halus. Kalau arus yang melewati kawat itu lebih dari batas maksimal, kawatnya akan putus. Dengan putusnya kawat itu, arus yang berlebih tadi tidak akan melalui alat-alat listrik. Di samping manfaat yang besar, sekring ini juga punya kelemahan, yaitu harus diganti jika sudah putus. Oleh karena itu, agar lebih efisien, pada perumahan biasanya digunakan MCB. MCB itu Miniature Circuit Breaker. Adalah alat yang terbuat dari bimetal dengan nilai koefisien muai panjang yang berbeda. MCB ini terhubung langsung dengan instalasi listrik rumah. Jadi ketika ada arus berlebih yang mengalir melalui bimetal akan panas. Kemudian menjadi bengkok dan menjauhi kabel yang terhubung dengan instalasi listrik. Aliran listrik akan terputus dan alat-alat listrik dapat terhindar dari kerusakan.
Jadi saat arus listriknya sudah normal, MCB dapat dinyalakan kembali tanpa ada penggantian komponen. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak salah. Namanya juga manusia kan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy teman-teman.